Shalom Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa. Bilang dulu sama kanan kirinya, kamu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena hari ini long weekend Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudara ini saya lihat masih cukup rame ya. Antara dua, memang rajin atau nggak liburan. Gitu, oke. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mulai sharing pada pagi hari ini, ada satu hal lagi yang spesial selain tadi long weekend ya, spesial karena besok ternyata masih libur. Satu lagi yang spesial, kita kedatangan keluarga besar kita jauh dari Jerman. On behalf of the Abalov Kelapa Gading leadership, we would like to welcome you, Johannes, Steffi and Tile. Would you mind standing up please? Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Ada 3 ya, benar ya? Oke, ada 3. Jadi yang ini Tile tadi, yang masih muda ya. Ini, oke. Oh New Zealand, sorry, Tile from New Zealand ya. Oh New Zealand, oke. Saya dapat infonya Jerman semua. Oke. Jadi dimanapun berada ya, tetap you are part of our family, oke? Asik ya. Oke. Pagi hari ini saya mau kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu Saudara. Tentang satu topik yang saya kasih judul itu overcome. Ya, jadi judulnya itu adalah overcome. Kalau lengkapnya itu overcome from trouble to triumph. Jadi dari kita hidup yang ya tentunya gak pernah lepas dan gak bisa lepas dari yang namanya masalah. Pindah menuju ke sebuah hidup yang berkemenangan. Karena sesuai janji Tuhan, pada akhirnya kita akan mengalami hidup yang berkemenangan, amin. Jadi kalau hari ini kita hidupnya belum berkemenangan, kita masih lihat banyak masalah, gak apa-apa. Itu tandanya kita semua masih hidup. Kalau sudah tidak ada masalah, kita tidak duduk di tempat ini. Ya, kalau sudah tidak ada problem sama sekali, tandanya kita sudah tidak hidup. Pernah lihat kalau jantung kita itu lagi coba direkam, ya. Kalau lagi direkam pasti ada yang namanya naik, ada turunnya. Ada yang naik, ada yang turunnya. Kalau Bapak Ibu mau flat aja, sudah selesai. Gone, game over, ya. Sudah tidak lagi ada di pertandingan ya, udah nyampe di garis finish Bapak Ibu Saudara. Itu makanya flat aja. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita masih ngalamin ya deg-degan, kita masih ngalamin galau, kita masih ngalamin khawatir, gak apa-apa. Bilang sama kanan kirinya, itu tanda kamu hidup. Ya, nah topik mengenai masalah ini nih sebenarnya paling enggan dibahas sama orang percaya. Paling males dibahas sama orang percaya. Atau mungkin yang paling ekstrim, paling anti dibahas sama orang percaya. Kenapa? Ya, kalau seandainya diri kita sendiri atau orang lain ya, atau orang lain ngalamin masalah. Apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Apalagi kita orang Kristen yang udah lama. Pasti pikiran pertama atau cap pertama atau label pertama yang kita kasih ke orang tersebut. Kurang intim sama Tuhan. Makanya hidupnya kena masalah. Makanya lo datang doa kalau ada. Jarang berdoa sih. Kena deh masalah. Nah ini soalnya dia jarang kirim 4M di dalam grup ya. Makanya kena masalah. Jarang muncul ke komsel sih. Gak pernah mau diajakin kompak pemuritan. Makanya kena masalah. Atau yang lebih parah lagi. Kena karma nih orang. Yang lebih dahsyat lagi. Pasti ada kutuk. Dosa nih. Wah kacau nih orang pakai hidupnya. Ya memang hal-hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya dan hadirnya masalah dalam hidup kita. Tidak bisa dipungkiri. Tapi gak selalu ketika orang kena masalah langsung kita cap seperti itu. Ya, karena faktanya mau kita intim sama Tuhan, mau kita rajin berdoa, mau kita 4M tiap hari, mau kita khatam dalam setahun sampai 12 kali Alkitabnya, Tuhan masih akan izinkan terjadinya masalah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, mau kita intim hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan masih akan izinkan kita kena masalah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita seandainya punya mindset yang salah tadi, kalau kita punya pola pikir yang seperti tadi gitu ya, tentang masalah yang salah, ujung-ujungnya kita juga akan berespon salah.
Karena kita mandangnya aja udah salah. Kita menganggap semua masalah itu tuh sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk kutukan, sebagai bentuk ada hal-hal yang gak beres. Yang Tuhan nih mau deal dengan kehidupan kita. Ya betul di satu sisi, tapi tidak selalu seperti itu. Makanya ketika kita memandang masalah, hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, yuk kita belajar untuk punya mindset yang benar. Kita punya pola pikir yang benar. Kita punya cara pandang yang benar terhadap bagaimana masalah itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sudah punya mindset yang benar, kita sudah punya pola pikir yang benar, kita baru bisa berespon yang benar. Suatu hari di kantor saya, setiap pagi itu ada yang namanya morning briefing. Ya. Jadi kalau yang kerjanya di perbankan atau kerjanya di institusi keuangan, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya morning briefing ini. Ya. Ini saya singkat morning briefing MB, supaya nggak terlalu panjang. Ya. Karena nanti saya mesti sharing lagi di yang kedua, kalau saya morning briefing panjang, kering nanti Bapak Ibu ya. Bercanda ya. Jadi di setiap pagi itu ada MB. Nah di MB itu tuh biasa kita ngebahas apa sih? Ya ngebahas lah market yang ada ya di bank gitu, di dunia perbankan pada umumnya secara global, kurs naik turun, saham naik turun, apalah segala macam update-update tentang service dan lain-lain. Nah biasanya di akhir dari MB itu akan ditutup dengan doa. Ya, jadi doanya itu bergantian dipimpin sama setiap orang yang ada di cabang tersebut. Suatu hari kebetulan lagi ada direktur saya yang datang inspeksi ke cabang, ya dong. Dia datang inspeksi ke cabang, dia ikutin MB seperti kita ikut di briefing dan segala macam. Di akhir dari briefing seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita ada doa tutup. Di doa tutup, salah seorang customer service yang kebetulan hari itu memimpin doa, berdoa begini. Tuhan, terima kasih ya buat hari ini kita. Ini saya coba kristenkan doa ini ya, gitu. Ya, intinya begitu. Tuhan, terima kasih saya sudah dipimpin sampai ke kantor ini dalam perjalanan. Dan Tuhan, saya mau menjalani hari ini. Saya mau menjalani hari ini, tolong supaya hari ini tidak ada kesulitan dan tantangan. Amin. Belum selesai, kita habis itu kan biasa bubaran. Nah pada saat mau bubar, direktur saya ngomong begini, tunggu sebentar. Mulai hari ini saya mau, ketika kita berdoa, jangan lagi berdoa untuk minta Tuhan eliminasi semua yang namanya tantangan dan kesulitan yang terjadi pada hari ini. Kenapa? Karena kamu dibayar karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah kamu nggak dibayar. Ya iyalah customer service kerjanya pasti tiap hari ketemu masalah. Ya nasabah yang nggak bisa buka rekening, yang tokennya keblokir ya kan. Yang tiba-tiba ya apalah gitu mau transfer nggak bisa dan segala macam. Ya tuh kalau nggak ada masalah dia kagak dibayar. Kalau nggak ada masalah dia tidak ada pekerjaan. Lebih lucu lagi kalau seandainya nanti seorang support ya, IT support atau apapun yang sifatnya support atau yang biasa gitu angkat telepon gitu untuk bantu masalah nasabah. Ngomong begitu juga, semoga hari ini tidak ada masalah. Ya kalau hari ini tidak ada masalah kamu tidak ada pekerjaan. Kalau kamu tidak ada pekerjaan kamu tidak bisa makan itu jadi masalah buat kamu. Jadi direktur saya langsung ngomong gini, mulai hari ini berdoa. Supaya kalau Tuhan izinin ada namanya kesulitan lah, ada namanya masalah lah, ada namanya tantangan lah. Minta Tuhan supaya kita diberikan kesabaran, kekuatan dan hikmat untuk kita hadapi hal-hal tersebut. Gimana doa kita Bapak Ibu Saudara tiap hari sama Tuhan? Bukannya kita juga sering doa yang sama? Tuhan hari ini saya mau pergi ke kantor, saya mau apalah yang kita mau lakukan hari ini. Tolong Tuhan. Eliminasi semua masalah. Semua lancar, jalur langit Tuhan gitu kan ya. Tidak ada macet sama sekali, semuanya lancar, tidak ada masalah Tuhan. Pertanyaannya apakah mungkin tidak ada masalah? Apakah mungkin gak akan ada tantangan? Justru seharusnya setiap hari kita berdoa, Tuhan tolong berikan saya bahu yang kuat. Berikan saya tangan yang kuat, berikan saya kaki yang kuat. Supaya setiap masalah yang Tuhan izinkan, yang akan membentuk saya, yang akan membuat saya bertumbuh, yang akan mendewasakan saya, itu bisa saya pikul. Dan ujung-ujungnya itu akan memberkati kehidupan saya dan orang-orang di sekitar saya. Begitu harusnya kita berdoa. Dan sampai hari ini saya gak pernah lupa sama kalimat dari direktur saya itu bahwa apa? Ya itu tadi. Doanya harus dibalik, mindsetnya harus dibalik. Kita gak bisa lagi ngelihat untuk apa? Gak akan pernah ada masalah, gak bisa.
Nah makanya hari ini kita mau sama-sama melihat. Sebenarnya masalah itu tuh diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kenapa? Yang pertama, sebelum saya masuk ke situ, saya mau bahas dulu artinya overcome tuh apa sih? Overcome itu tuh artinya adalah succeed in dealing with a problem or difficulty. Artinya apa? Berhasil berurusan, ya, berhasil menghadapi satu masalah atau satu kesulitan, itu namanya overcome. Jadi supaya kita bisa overcome satu masalah, supaya kita bisa overcome satu kesulitan atau tantangan, kita perlu punya mindset yang benar dulu. Makanya yang seperti tadi saya bahas, yuk kita mau sama-sama lihat. Sebenarnya apa sih tujuan dari masalah itu tuh diberikan dan diizinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, reroute. Jadi Tuhan menggunakan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk menarik kita, untuk mengembalikan kita ke jalur yang seharusnya kita berjalan. Ya, mari kita mau sama-sama baca dulu ayatnya. Ini saya ambil versi bahasa Inggris Amplified-nya. Bapak Ibu Saudara boleh silahkan baca di dalam Alkitabnya masing-masing. Your ears will hear a word behind you. This is the way, walk in it whenever you turn to the right or to the left. Oke, jadi ini versi bahasa Inggris Amplified-nya bagus. Karena setelah saya baca ayat ini, atau mungkin Bapak Ibu lihat ayat ini, apa yang kira-kira terlintas pertama kali dalam pikiran kita? Saya sih terlintasnya ini kayak aplikasi Maps yang ada di handphone saya. Ya, turn right, turn left, in 200 meter gitu kan. Make a U-turn ya. Jadi saya tuh keinget gitu ya sama aplikasi yang ada di Maps saya. Ya, misalkan saya hari ini dari KTC mau menuju ke Sedayu ya. Saya masukin tujuannya Sedayu. Apa yang terjadi? Dia akan langsung nyariin kita jalur. Betul? Yang paling cepat, yang bahkan sekarang bisa dicek di dalam aplikasi Maps itu, yang paling irit bensin. Yang mana nih jalur yang kalau saya lewatin, saya akan paling irit pakai bensinnya. Itu bisa Bapak Ibu Saudara sekarang. Canggih ya gitu. Jadi kalau kita masukin tujuan kita akan langsung diarahkan ke tujuan kemana kita mau ada di tempat tersebut. Itu Maps kita, betul? Dan kalau seandainya nih, buat ke Sedayu gimana sih caranya Bapak Ibu Saudara? Keluar dari KTC, putar balik di Moi, tinggal lurus saja. Tapi jangan naik tol ya. Kalau naik tol ujungnya ke Bekasi bukan ke Sedayu. Lewat sih, cuman gak ada keluarannya. Emang Bapak Ibu mau lompat dari atas tol itu? Enggak kan. Jadi ambil jalur bawah, lewatin Mall Kelapa Gading, baru nanti naik flyover pintu masuk ke Sedayu. Betul begitu caranya? Ya betul lah ya, percaya aja Bapak Ibu gitu ya. Kalau nggak percaya ntar habis ini semua ke Sedayu, oke? Nah, kalau seandainya Bapak Ibu bilang, gak mau, saya nggak mau lewat jalan bawah. Saya mau ambil tolnya aja. Nggak apa-apa bayar sekian belas ribu, ya kan? Saudara naik ke tolnya. Apa yang akan Maps itu lakukan? Yang Maps itu lakukan adalah dia akan bilang, reroute. Reroute. Jalan kamu salah. Dan dia akan mulai mencarikan jalan supaya kita menuju kepada jalan kita, jalur kita yang benar. Hari-hari ini Tuhan juga sebenarnya melakukan hal yang sama lewat masalah yang kita hadapi. Ketika kita udah melenceng dari jalur yang Tuhan tetapkan, ketika kita udah mulai lari, ketika kita udah mulai berbalik, ketika kita udah mulai mau kabur, Tuhan akan senantiasa mengarahkan kita. Nak, reroute, ayo, jalan kamu tuh salah. Lokasi yang kamu tuju tuh gak ke sana arahnya. Lokasi yang kamu tuju tuh harusnya ke sini. Yuk, balik yuk. Yuk, balik yuk. Kadang-kadang mungkin Tuhan akan kasih apa? Jalan buntu. Udah gak ketemu jalan lain. Supaya kita berbalik. Kadang-kadang Tuhan izinin jalannya itu tuh sempit, kecil, terjal, berbatu-batu. Penuh dengan kesulitan pokoknya lewat itu jalan. Tapi itu harus kita lalui. Karena lewat jalan itulah jalur tercepat menurut Tuhan. Untuk kita segera balik ke jalurnya dia dan sampai ke tujuannya. Kadang jalur yang kita lewatin gak enak. Kadang jalur yang kita lalui gak sesuai dengan keinginan kita. Makanya Tuhan percayakan, izinkan terjadinya masalah. Sekali lagi, untuk membuat kita berbalik.
kepada jalan yang seharusnya, yang Tuhan mau untuk kita jalani dan kita tuju. Makanya hari ini kalau kita ketemu masalah, yuk kita mau belajar tanya sama Tuhan. Tuhan lagi mau ajar apa? Kira-kira adakah jalan yang salah yang seharusnya Tuhan mau saya tuju, tapi saya nggak jalani tempat itu. Dan kalau Tuhan udah bilang ada, balik, ikutin jalannya. Amin. Itu yang pertama, reroute. Yang kedua, kenapa sih Tuhan izinkan masalah? Karena Tuhan mau kita belajar daripadanya. Firman Tuhan katakan gini, Mazmur 119 ayat 71 katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya apa? Aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi memang ada pelajaran-pelajaran yang Tuhan izinkan terjadi lewat masalah supaya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita belajar untuk taat. Kalau di dalam Alkitab ada satu kisah seorang nabi gitu ya yang mengalami hal ini. Nah itu saya udah kasih tuh contekannya. Siapa? Siapa Bapak Ibu Saudara? Yunus. Kita tahu ya Yunus itu tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Nah yang menarik dari kisah Yunus begini. Yunus waktu itu diminta Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, ya kan, untuk memberitakan tentang pertobatan supaya penduduk Niniwe bertobat dan kemudian Tuhan tidak menghukum negeri itu. Ya, ceritanya seperti itu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yunus harus sampai ditelan sama ikan? Banyak kita mungkin ngelihat gini, wah Yunus gak taat sih. Yunus sih dibilangin sama Tuhan suruh ke Niniwe malah pergi ke Tarsis, ditelan ikan deh. Tapi mari kita lihat sisi yang lain dari cerita Yunus. Niniwe adalah satu kota atau satu negara lah ya di Asyur ya. Satu kota yang menyembah Dagon. Dagon itu adalah dewa setengah manusia setengah ikan. Ya mermaid, Dagon tuh kayak mermaid Bapak Ibu Saudara. Setengah manusia, atasnya manusia, bawahnya ikan. Cuman Dagon atasnya tidak digambarkan sebagai wanita. Pria keker berjenggot ya gitu. Jadi imajinasinya harus disesuaikan Bapak Ibu ya gitu. Jadi itu Dagon. Dewa setengah manusia setengah ikan. Dan Niniwe sendiri itu menyembahnya memang menyembah yang berhubungan dengan ikan. Nama Niniwe sendiri artinya itu adalah tempat ikan. Ya, Niniwe berasal diambil, jadi Niniwe itu tuh diambil dari nama seorang dewi ya. Namanya dewinya tuh Nina. Nina itu kalau ditulis atau dibikin dalam huruf aksara Sumerianya itu tuh adalah tempat untuk naruh ikan. Tempat ikan, tempat penyembahan kepada ikan. Itu artinya Niniwe. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Niniwe pada zaman itu. Nangkep Bapak Ibu Saudara kenapa Tuhan pakai ikan. Coba sekarang bayangin. Jadi ini saya kasih sebuah peta ya. Yunus itu aslinya dari Gath-Hepher ya. Dia asli bisa dilihat ya Bapak Ibu bisa dibaca lah ya. Yunus itu asalnya dari Gath-Hepher. Dia disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Tapi yang terjadi Yunus malah pergi ke Tarsis. Bayangin betapa jauhnya itu dia kabur Bapak Ibu Saudara. Harusnya cuman ke atas doang gitu ya. Tapi dia kabur entah berapa kali jauhnya. Mungkin 5 kali jauhnya itu daripada harus ke Niniwe. Dan untuk kabur ke Tarsis dia menuju ke satu pelabuhan yang namanya Yafo. Atau di situ ditulisnya Yopa ya. Dan di tengah perjalanan mungkin ya kalau saya coba menyimpulkan. Mungkin yang di tulisan Mediterranean Sea itu disitulah Yunus ditelan sama ikan. Ya. Dan kalau kita ngelihat setelah Yunus ditelan sama ikan, Yunus kemudian diapain? Dimuntahin balik ke darat. Di mana Yunus dimuntahin balik ke darat? Kalau menurut saya lagi, Yunus dimuntahinnya pasti di sekitaran pelabuhan Yopa itu. Di sekitar pelabuhan Yafo itu. Oke. Namanya kota pelabuhan itu adalah satu kota yang rame, penuh dengan pedagang, penuh dengan peziarah di zaman itu dari berbagai negara, dari berbagai kota.
Sekarang bayangin, di tengah-tengah siang yang rame, orang lagi berdagang, orang lagi jual beli, orang lagi ngelakuin aktivitas sehari-hari. Tiba-tiba datang seekor ikan besar menuju ke arah pelabuhan, terus muntahin seorang manusia yang namanya Yunus. Bleh, keluar Yunus. Orang-orang di masa itu yang menyembah dewa ikan bakal bilang apa? Ini pasti titisan dewa. Nggak mungkin dalam sejarah manusia ikan ngeluarin orang. Kalau bukan dewa, tidak mungkin. Makanya Bapak Ibu jangan heran. Yunus baru ngomong satu kalimat. Seluruh orang Niniwe udah bertobat. Karena apa? Orang Niniwe mungkin ngelihat Yunus di masa itu. Ini dewa gua. Gua harus ikutin kalimatnya dia. Bahkan Yunus ngomong lagi. Rajanya Niniwe langsung bertobat. Kalau Bapak Ibu tahu dan baca sejarahnya Niniwe, gak mungkin segampang itu mereka bisa bertobat. Niniwe itu adalah musuhnya bangsa Israel. Mereka bangsa yang kejam, gak segan-segan memutilasi orang-orang yang jadi tawanan. Gak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang dianggapnya meresahkan. Tapi bangsa yang demikian kerasnya, yang demikian berdosanya, cuma dengar satu kalimat dari Yunus langsung bertobat. Kenapa? Ya gak lepas karena Yunus keluar dari perut ikan. Sehingga Yunus dianggapnya pada masa itu ini dewa gua nih pasti nih. Junjungan gua nih dikirim nih dari langit. Karena kalau Yunus gak keluar dari perut ikan tiba-tiba dia khotbah apa yang terjadi? Pasti orang Israel musuhan waktu itu sama Niniwe. Pasti Hani lihat Bapak Ibu. Kita mungkin dari dulu sering dengar. Yunus masuk ke perut ikan karena gak taat. Bentuk hukuman dari Tuhan buat Yunus. Tapi bisakah hari ini kita melihat. Masuknya Yunus ke perut ikan. Itu bukan bentuk hukuman dari Tuhan. Itulah wujud kasihnya Tuhan buat Yunus. Sekali lagi. Bisa bayangkan apa yang terjadi kalau tiba-tiba Yunus datang ke Niniwe. Langsung khotbah. Ceritanya bisa beda Bapak Ibu Saudara. Apa yang mungkin kita lihat sebagai hukuman, ternyata hari ini Tuhan pakai untuk menunjukkan kasihnya buat Yunus. Tuhan pakai untuk nunjukin kasihnya buat Niniwe. Hari ini masalah apa yang lagi terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara saya gak tahu satu persatu. Tapi hari ini jangan lihat itu sebagai hukuman. Tapi lihat itulah wujud kasihnya Tuhan buat kita. Bahwa Tuhan mau ngajar kita sesuatu. Tuhan lagi mau koreksi kita terhadap satu hal. Dan bertobat. Amin. Bilang sama kanan kirinya dulu, itu baru yang kedua. Yang ketiga, untuk apa sih Tuhan izinkan masalah? Tentunya untuk melatih kita. Ya, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Yang namanya dilatih, yang namanya didisiplin itu memang gak enak. Ya, pasti akan menimbulkan kesakitan, bahkan gak jarang menimbulkan luka-luka kecil. Tapi later on, however it produce a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Ketika kita sungguh-sungguh mau taat dilatih, ada buah-buah yang akan kita hasilkan. Ada hal-hal yang baik yang akan memberkati sekitar kita ketika kita benar-benar taat dan mau untuk hidup dalam latihan yang sudah Tuhan tetapkan. Bapak Ibu tahu bagaimana seekor induk elang melatih anaknya terbang. Ya, nggak kayak kita Bapak Ibu. Kalau kita anak manusia ya, jalan gitu ya, anak saya misalkan kejedot nih, duk gitu ya. Siapa yang disalahin? Ininya. Bandel nih emang nih ya mejanya ya. Nakal kamu, nakal. Kita gituin. Mejanya yang nakal. Atau kalau jatuh gitu ya, Ubin yang disalahin. Ubinnya nih nakal gitu. Kita gitu-gituin kadang-kadang ya. Dulu sih saya begitu ya. Gak tahu kalau zaman sekarang. Tapi kalau induk elang, dia ngelatih anak elangnya buat terbang. Gimana caranya? Yang pertama, anak elangnya itu akan dikeluarin dulu dari sarangnya. Keluarin. Habis itu sarangnya itu kan nyaman ya, anget karena apa? Karena ternyata
ada bagian-bagian yang halus. Ada bagian-bagian yang bikin anget. Ya kan sarang itu kan dibuat dari dahan atau ranting atau apalah bagian-bagian pohon yang pasti tajam ya kalau dipatah-patahin ya. Nah untuk melapisi bagian tajam-tajam itu tuh biasa induk elang akan kasih bagian-bagian yang soft. Bagian-bagian yang memang lembut. Nah waktu mereka mau latih si anak-anak elang ini terbang, bagian-bagian yang lembutnya itu tuh dicabutin. Diambilin terus dibuang. Tujuannya apa? Namanya anak elang secara naluri ya, secara naluri nih. Kalau mereka udah ada di luar sarangnya, mereka belum bisa terbang, masih tergantung sama induknya. Mereka pasti akan balik lompat ke sarangnya. Nah apa yang terjadi? Jeng jeng jeng, waktu mereka lompat, bukannya kasur yang nyaman yang mereka terima. Malah mereka ketusuk duri, cus gitu kan ya. Karena kan bagian yang halusnya udah dikeluarin. Kira-kira apa yang kepikiran sama anak-anak elang itu ya? Bapak emak gua, kejem banget. Ya, nggak nyangka loh gua loh, sekejem ini ternyata gitu kan. Belum selesai sampai di situ. Waktu mereka ketusuk, duri, segala macam berdarah, ya nggak apa-apa, dibiarin. Tujuannya supaya apa? Supaya mereka udah jangan balik lagi ke sarang itu. Ya, mereka tetap ada di luar sarang. Setelah mereka ada di luar sarang, apa yang dilakukan sama bapak dan ibu elang? Si ibu elang biasanya akan langsung mojok-mojokin si anak elangnya ke pinggir jurang atau ke pinggir tebing, terus langsung didepak, tes gitu supaya jatuh. Begitu caranya. Dan yang terjadi apa? Ya tidak langsung bisa terbang, pasti anak elangnya akan teriak-teriak dulu gitu ya. Coba kepak-kepak gak bisa. Tapi di saat si anak elang udah mau jatuh, bapaknya elang udah sigap, siap sedia langsung nangkep anak elang itu sebelum dia jatuh. Dibawa balik ke tebing. Dan proses itu akan terus diulangi oleh induk elang itu sampai nanti si anak elang ini bisa terbang. Seringkali kita juga begitu sama Tuhan. Kalau kita lagi kena masalah kita sering bilang, Tuhan kok lu kejem banget sih? Tuhan lu di mana? Tuhan kenapa kau lu izinin gue kelihatannya kayak sendirian? Lu bahkan nyuruh gue untuk jalan sampai ke pinggir jurang. Dan gak jarang juga sampai jatuh. Tapi lihat deh, seperti si bapak elang tadi, kita gak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Sebelum kita jatuh, tangannya udah menadah kita duluan dan akan menyelamatkan kita. Dan kalau kita udah dikembalikan lagi ke tempat di mana kita harusnya ikut latihan, yuk ikut latihan yang benar, training yang benar, setia di dalam disiplin yang Tuhan berikan. Karena apa? Tujuannya apa? Si induk elang melakukan hal itu karena induk elang tahu. Kalau anak-anak elang ini tidak menemukan tujuan hidupnya lewat bisa terbang, hidupnya dia gak berguna. Sama, Tuhan izinkan kita ngelatih kita. Sampai dengan nanti kita punya tujuan yang sesungguhnya. Tujuan yang mulia yang sudah dia tetapkan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena kalau enggak itu adalah sebuah kerugian yang besar bagi kerajaannya. Karena kita mau dipakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Dan itu cuma bisa kita lakukan kalau kita setia hidup di dalam jalan yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Jadi jangan anti sama yang namanya latihan. Yang terakhir, kenapa Tuhan izinkan adanya masalah? Ya tentunya untuk menguji kita. Emas kalau nggak pernah diuji nggak akan pernah kelihatan murni apa enggak. Sulit dibedakan palsu apa enggak. Makanya emas itu harus terus diuji dalam api. Sampai nanti benar-benar keluar kemurniannya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak ibu saudara, pilihannya cuma mau ujian sekarang atau ujian nanti. Karena kalau kita belum beres terhadap satu hal, Tuhan akan terus ajar kita, menguji kita sampai kita lulus. Ya, jadi tinggal pilih aja mau diuji sekarang apa diuji nanti. Makanya kalau kita lagi ada di dalam ujian jangan kabur. Ujian yang paling dekat biasanya kalau di Abalof Kelapa Gading itu adalah di Komsel. Ya,
Biasanya kalau udah nggak cocok pindah. Maaf yang nggak ada di sini kayaknya di ibadah 1 ya. Di ibadah 2 ada banyak ibu banyak gitu. Ya, itu ujiannya kadang-kadang. Ya kan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Lah kita mau diuji sama siapa? Sama tembok. Ya pasti sama orang dong. Kita pasti diujinya sama sesama manusia gitu kan. Ya kalau datang ujian itu untuk memurnikan kita, ayo Bapak Ibu kita tetap setia. Bisa jadi ujian itu ada di mana? Di pekerjaan kita. Makanya banyak orang, ini saya nggak bilang yang resign itu karena lemah ya, bukan. Enggak. Tapi kadang-kadang banyak orang pindah-pindah kerjaan gitu ya. Karena apa? Karena ketemu ujian dia nggak sanggup, dia keluar. Dia resign. Banyaklah ujian-ujian dalam hal apapun. Karena kalau kita kabur, sementara Tuhan menganggap ujiannya belum selesai. Kita ada di tempat baru, ujian yang sama akan datang. Lewat orang yang berbeda, lewat situasi dan kondisi yang berbeda, lewat hal yang berbeda tapi materinya sama karena kamu belum lulus. Dan tenang aja Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang anak SMA, diujinya dengan soal-soal SMA. Nggak akan Tuhan nguji kita dengan soal S1. Kalau kita S1 Tuhan pun kasih ujiannya S1, nggak akan dia kasih ujian S2. Sampai kita lulus. Dan puji Tuhannya, kalau hari-hari ini Bapak Ibu ngerasain, kok makin hari makin susah ya. Puji Tuhan, artinya Bapak Ibu udah naik kelas, ujiannya juga ngikutin. Puji Tuhan. Ya dong, kalau kemarin kita habis ujian S1, terus sekarang kita lagi S2, diujinya dengan soal-soal S2. Ya puji Tuhan, berarti kita sudah naik kelas. Dan kalau sudah naik kelas, mungkin ini saatnya untuk kita belajar merefleksikan kehidupan kita. Coba kita lihat kehidupan kita ke belakang. Oh, ternyata Tuhan sudah bawa saya sejauh ini. Oh, ternyata Tuhan sudah izinkan terjadinya pertumbuhan dalam hidup saya sebesar ini. Saya bersyukur. Karena gini Bapak Ibu Saudara, perkara Tuhan mau mengangkat kehidupan kita tinggi ya. Mau dirikan kehidupan kita ya tinggi-tinggi gitu ya, kayak gedung-gedung bertingkat sampai dilihat orang segala macamnya. Itu mah perkara gampang. Saya yakin dan percaya itu perkara gampang. Lebih daripada Thanos yang cuma jentikin jari aja mungkin dia bisa lakukan hal itu. Cuma yang jadi masalahnya kalau Tuhan mau bawa kehidupan kita tinggi nih, misalkan deh gedung tertinggi apa yang ada? Apa sih namanya? Burj Khalifa. Itu dasarnya ditanamnya sampai ke dalam itu tuh pasti kuat banget. Karena kalau enggak gedung itu rubuh. Sama kayak kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mau kehidupan kita diangkat tinggi? Kita mikirin enggak dasarnya gimana? Kalau kita enggak punya dasar yang tinggi, enggak punya dasar yang kokoh, enggak punya dasar yang kuat. Tuhan bikin tinggi-tinggi, rubuh. Dan Tuhan enggak mau itu terjadi. Dia tahu kapasitas kita, makanya dia sesuaikan. Makanya kalau hari ini kita rindu hidup kita semakin tinggi dan bisa memberkati makin banyak orang, siapin dasarnya. Ayo hidup di dalam ujian yang sesungguhnya kita mau taat, kita mau setia. Oke? Nah saya sendiri di kantor saya yang saat ini itu sudah sekitar 14 tahun. Jadi saya udah 14 tahun, belum pernah pindah-pindah. Kenapa belum pernah pindah? Saya mau cerita hari ini. Ini eksklusif untuk Abba Love Kelapa Gading, asik. Ya, jadi saya mulai itu di kantor saya dari yang namanya manajemen trainee, MT. Jadi manajemen trainee itu ya kayak semacam kita tuh disekolahin lagi selama 9 bulan sampai setahun biasanya. Untuk kita bisa ikut gitu ya, mengikuti segala macam dan ujung-ujungnya nanti akan ditempatkan di posisi-posisi yang langsung kayak manajerial gitulah gitu ya. Nah saya ikut MT itu selama kurang lebih 9 bulan. Selesai MT itu saya masuk, saya memilih untuk ada di bagian lending untuk PT-PT ya. Jadi saya ngasih pinjaman, saya tukang kredit Bapak Ibu. Cuma bedanya bukan bawa panci aja ya. Saya tukang kredit gitu, tapi saya nggak yang datang naik motor terus langsung ngambil gitu, enggak ya, bukan. Gitu, bukan. Ya jadi saya tukang kredit gitu ya untuk PT-PT dan saya itu sudah ada di dalam industri ini mungkin sekitar 14 tahun lah ya, karena 13 tahun karena setahunnya itu kan buat saya training gitu. Nah waktu zaman saya mau masuk, saya kan udah ngeliat tuh ya, oh tim ini bagus, oh yang ini bosnya enak segala macam. Nah puji Tuhan
Saya ditempatin jadi saya sebut aja ada tim A, ada tim B. Oke. Di tim A itu tuh bosnya enak ya. Isinya masih banyak yang anak-anak mudanya gitu kan. Bos-bosnya pun masih muda. Bahkan bos tertinggi di tim itu pun kalem-kalem orangnya, jarang marah-marah dan segala macamnya. Wow, saya ditempatkan di tim itu. Asik Bapak Ibu Saudara. Saya kerja pulang jam 5 langsung juga gak apa-apa gitu ya. Jadi aman, damai, tentram, sentosa. Gak bisa majuin sesuatu, bos saya siap untuk maju langsung dia yang iniin gitu. Pokoknya aman, damai, tentram, dan sentosa. Terus sampai suatu hari saya dikasih tahu gini, Berry kayaknya ini setelah mungkin sekitar 3 tahun ya. Jadi sekitar 3 tahun setelah saya ada di tim A ini, si bos dari tim A itu dia dipromosikan naik ke satu tingkat lagi. Oke, sehingga di sini kosong, diangkat bos baru. Dan kebetulan di tim yang B ini juga lagi butuh orang baru karena diacak-acak lagi kan gitu ya. Sampai akhirnya bos saya yang naik ini dia bilang gini ke saya, Berry mulai minggu depan kamu pindah ke tim yang B. Waduh. Ini saya akan ceritakan ya. Bos yang ada di tim B itu berbeda 180 derajat dengan bos yang ada di tim A. Oke. Kalau bos yang ada di tim A itu jarang marah, bos yang di tim B itu jarang senyum. Oke. Kalau di sini dia marah, di sini marah dan marah. Jadi kalau hari itu kita nggak dengar dia marah, ada yang salah. Ini sakit nih orang pas ini. Ya. Bahkan legenda tentang bos di tim B ini sudah menyebar. Ya, saya nggak bilang ini secara berlebihan, legendanya memang sudah menyebar Bapak Ibu Saudara. Ya, yang dia kalau marah bisa sampai lempar barang lah, bisa sampai teriak kenceng satu kantor denger lah. Waduh, saya bayangin dari yang tadinya ada di tim yang bosnya kalem, tiba-tiba pindah ke yang meledak-meledak. Korean senyum-senyum tahu ya bosnya ya. Ya intinya begitulah gitu ya. Itu terjadi dalam kehidupan saya dan belum saya ada di dalam kantor itu aja saya udah stres. Menjelang hari saya pindah aja tuh saya udah stres Bapak Ibu Saudara. Belum ada di situ loh. Stres saya udah. Gitu kan. Sampai saya nego dengan segala macam cara apakah harus saya dipindah gitu segala macam. Ya udahlah pokoknya ngomong-ngomong. Sampai akhirnya yang paling ultimate saya ngomong gini. Itu kan di tahun 2013. Bu, saya Februari 2014 mau merit. Ini kalau saya pindah gimana center cutinya? Oh udah gampang tenang itu mah. Ya udah dah. Sampai cara terakhir pun saya menggunakan merit gagal gitu ya. Ya udah. Akhirnya saya ada di tim B itu dan legenda itu benar adanya Bapak Ibu Saudara. Legenda itu benar adanya. Ya, saya setiap kali tapi ujung-ujungnya saya menjadi orang yang sangat rohani. Karena baru naik ke mobil saya udah berdoa, saya udah berbahasa roh. Itu saya lakukan tiap pagi. Karena saya udah bingung nih tiap kali ke kantor ada aja gue pasti kena. Ada aja gue pasti kena. Dan itu selama kurang lebih kira-kira 2 tahun lah. 2-3 tahun lah. Saya tuh gak bisa senyum ya. Saya tuh mukanya mengkerut aja. Kalau ketemu itu orang udah males aja diomelin ya oke. Gitu kan. Masa diomelin mulu tiap hari gitu kan. Dikata-katain lah segala macam. Dan yang paling epic. Waktu itu anak kedua saya lahir. Normal bukan sesar. Saya langsung ajuin cuti dong. Normal kan saya ajuin cuti. Dijawab begini. Berry ini bukan minimarket. Jangan cuti H-1 atau hari H kamu baru ngomong mau cuti ya. Sekali lagi ini bukan yang minimarket. Ini kantor. Saya langsung bales, Bu ini anak saya keluar saya juga gak bisa atur. Ya kalau saya Tuhan saya bakal bilang nih sama anak saya. Lu jangan keluar dulu hari ini ya bos gue belum kasih gue cuti. Bisa Bu. Nah jadi kalau mau membayangkan sebagaimana kacaunya sampai sebegitunya. Sampai sebegitunya. Bahkan anak lahiran aja gak boleh cuti. Ya bukan yang gak boleh cuti, ujung-ujungnya saya tebandel, saya mau cuti gitu kan. Udah singkat cerita, terjadi berbagai macam hal dan termasuk triggernya yang terakhir itu. Akhirnya saya memutuskan, oke, di hari ini juga saya akan bikin surat resign. Saya bikin surat resign, ya, saya apply ke banyak bank, segala macam. Terus akhirnya
bukan nggak keterima ya. Akhirnya kan saya coba diskusi lah sama teman-teman saya gitu. Gimana nih? Ya udah pindah aja gitu kan. Nah pindah, di tengah-tengah proses lagi pindah, tiba-tiba intinya Tuhan tuh mengingatkan saya lah gitu. Tuhan ngingetin saya, dia bilang gini, Ber, jadi waktu itu kita lagi jalan-jalan kantor gitu ya. Terus pas jalan-jalan kantor, saya duduk berduaan sama nih bos gitu. Bisa-bisanya lagi. Duduk berduaan. Ya intinya kita ngobrol-ngobrol, santai, asik. Tiba-tiba Tuhan ngomong satu hal gini. Kantor kamu adalah keluarga kamu. Wah, kantor kamu adalah keluarga kamu. Kalau sekarang banyak bilang kan, kantormu bukan keluargamu. Saya akan cerita buat kesempatan lain ya. Intinya Tuhan ngomong gitu, kantormu adalah keluargamu. Kamu harus perlakukan bos kamu ini kayak ibu kamu sendiri. Itu enggak ubahnya mama kamu kok sebenarnya. Bedanya dia ngoceh-ngoceh soal kerjaan aja gitu kan. Kalau mama kamu kan ngoceh-ngocehnya, lu sarapan apa, lu udah makan belum, jangan makan indomie mulu, jangan makan bakmi mulu gitu kan. Ini sama aja. Cuman materinya aja dirubah dikit, oh kerjaan lu udah belum, ini belum, Oke, sejak hari itu mindset saya berubah. Dan sejak saya punya pola pikir yang berubah, bahwa bos saya ini sebenarnya bukan benci saya. Bos saya ini sebenarnya digunakan Tuhan itu untuk membentuk kehidupan saya. Hari itu juga respon saya berubah. Dan ketika respon saya berubah, ternyata bos saya ini pun sadar. Suatu hari saya ketemu dia dan dia ngomong begini, Ber, kamu itu sudah sangat berbeda dengan 3 tahun yang lalu waktu awal saya kenal kamu. Oh ya, kenapa Bu? Karena dulu 3 tahun waktu saya kenal kamu, kamu itu songongnya luar biasa. Kamu sombong banget. Kamu gak mau saya ajar. Kamu gak mau saya bentuk. Tapi waktu saya berubah, bos saya cuma ngomong satu hal. Kamu udah berubah. Saya bisa lihat kamu berubah. Dan berapa lama saya sama dia Bapak Ibu? Sebentar, cuma 9 tahun. Saya 9 tahun diproses. Dan kenapa saya gak mau keluar? Karena saya tahu proses saya sama dia, sama orang yang dominan model dia, belum selesai. Kemanapun saya pindah, kemanapun saya pergi, saya akan ketemu model yang sama. Saya akan ketemu pelajaran yang sama. Makanya saya mau tunggu sampai saya menang. Dan saya sudah menang. Kenapa? Karena dia sudah pensiun. Saya belum. Saya menang karena dia pensiun. Dan pelajaran saya sudah selesai. Dengan ketemu orang-orang yang dominan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, saya selama di kantor itu 14 tahun, saya ada 2 kali ngalamin promosi besar. Dan dia yang promosiin saya. Waktu itu saya pernah ingat, saya ada ngasih surat resign. Bukan surat resign, sorry. Saya ditawarin teman saya, mau gak lo gitu kan, ini ada kosong nih gitu kan. Saya iseng kasih surat, set gitu kan, saya iseng nih kasih surat. Ya namanya juga anak muda ya gitu kan, mau ngetes aja berapa sih harga saya di pasar gitu kan. Saya kasih surat, ini saya minta waktu lagi ya, belum selesai nih. Saya kasih surat, set gitu ya. Saya kasih surat, terus surat itu di bank yang saya kasih itu tidak diproses. Ya, gak diproses itu pengajuan saya, bahkan sampai 2 bulan. Udah dong, saya pikir ya udahlah gak jadi ini gitu segala macam. Tiba-tiba saya dipanggil sama bos saya ini, Ber, ke kantor dong bentar, waktu itu lagi COVID ya. Kita lagi WFH semua dipanggil ke kantor. Oh kenapa ya Bu gitu segala macam. Ngobrol-ngobrol lah, akhirnya sampailah ya kalau di bank begitu ya. Telinga tuh bisa berbicara, bahkan surat saya ngajuin aja, CV saya ajuin ke tempat lain tuh ketahuan gitu kan. Kamu ada ngajuin ya gini-gini segala macam. Saya bilang, betul Bu saya ada ngajuin tapi udah kagak diproses sama itu orang. Ya, jadi udah anggap aja gak ada, udah gak usah diperpanjang. Saya bilang saya juga gak mau kemana-mana. Tiba-tiba ini orang ngasih saya kontrak. Set, udah kamu tanda tangan kalau gak mau kemana-mana. Saya lihat nominalnya, wow oke, saya tanda tangan Bu. Saya juga gak mau kemana-mana gitu. Ya lumayan lah. Makanya tidak ada cara lain. Ya, tidak ada alternatif yang lain. Kalau kita mau overcome with our problem, we have to face it. Cuman ada satu cara, gak bisa kita mau ambil cara apa udah gak ada, cuman satu cara. Face it.
hadapi. Cuman ini the only way untuk kita bisa overcome our problem. Dan terakhir, saya akan kasih 3 langkah praktis bagaimana kita bisa overcome our problem by facing it. Yang pertama, start moving, stop overthinking. Ya, jadi kalau kita ada masalah, jangan cuma diliatin aja, jangan cuma dianggurin aja, jangan cuma sekedar dipikirin aja terus menerus, direnungkan siang dan malam, stres sendiri. Galau sendiri, hancur sendiri pada akhirnya. Tapi harus start moving, ayo mulai bergerak, ayo mulai pikirkan strategi, ayo mulai pikirkan langkah-langkah. Atau kalau nggak kepikiran strategi dan langkah-langkah, udah jalan aja naik motor atau naik mobil keluar. Karena secara studi klinis itu sudah dibuktikan, bergerak itu mempengaruhi mood kita. Jadi jangan mager, jangan diem aja, mulai jalan. Kalau Bapak Ibu nanti suka ngelihat saya di Mangga 2 lagi jalan-jalan, kantor saya di Mangga 2, itu saya lagi banyak masalah berarti. Karena biasanya kalau saya banyak masalah saya akan jalan keluar gitu ya, makan keluar. Kalau saya nggak ada masalah pasti saya diem di kantor saya. Start moving, stop overthinking, karena firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 bilang begini. Ya, mana ya ayatnya ya? Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Start moving, stop overthinking. Saya mulai stop overthinking terhadap apa yang bos saya bisa lakukan. Tapi saya start doing something. Dengan berubah. Dengan begitu baru kita bisa face our problem. Yang kedua, always remember, you are not alone. Halo Bapak Ibu Saudara, kalian, kita semua tidak sendirian. Ada teman-teman Komsel, ada teman-teman Kompak, ada pemurid, ada pemimpin yang hari ini Tuhan percayakan ada di tempat ini. Tujuan apa itu? Untuk menolong kita. Always remember, you are not alone. Ya, jadi kalau hari ini kita Komsel, stop bilang gimana keadaannya, baik-baik saja. Dahsyat luar biasa, yes, yes, yes. Kalau benar gak apa-apa. Kalau enggak, mulai belajar terbuka. Karena itulah orang-orang, keluarga yang Tuhan taruh untuk menolong kita. Ya, Pengkhotbah 4 ayat 9-10 bilang, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Waktu saya ngalamin kejadian itu, saya pun banyak cerita sama teman-teman saya. Ada yang kasih masukan yang benar sampai masukan yang tidak benar. Yang tidak benar bilang, udah resign aja. Tapi ada satu orang yang aneh. Dia bilang, udah lu resign aja. Ajuin surat resign, nih lo masuk ke bank gua. Begitu saya dapat penawaran. Entah mungkin dia bertobat atau apa. Dia bilang, udahlah lu gak usah ambil. Lu tetap bertahan aja di bank lu. Lu gimana sih gue bilang. Ya tapi itulah caranya Tuhan kan. Udah gak usah, lo stay aja. Saya punya temen kok untuk saya cerita. Bapak Ibu ada? Pastikan Bapak Ibu terbuka. Dan yang terakhir, let go and let God. Karena seberapapun besarnya, ya, ini saya, karena seberapapun besarnya masalah yang kita punya, jangan lupakan kita punya Tuhan yang besar. Yang bahkan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Karena itu jangan pegangin masalahnya sendiri. Kita bersama dengan Tuhan kok. Boleh saya undang Ko Yongki untuk naik ke depan? Kasih tepuk tangan dulu dong. Ini yang terakhir, boleh tim PW juga maju ke depan. Oke, permasalahannya adalah, ini anggap ini Tuhan ya. Ini Tuhan, udah cocok. Ini Tuhan, ini masalah saya. Coba masalah saya dibanding Tuhan gedean mana? Jelas ya lebih gedean Tuhan dong, yang bilang lebih gede masalahnya kacau ini. Mesti ke optik ya. Siapa yang lebih besar, masalah saya atau Tuhan? Tuhan yang lebih besar. Tapi kenapa seringkali kita memandang masalah kita itu selalu lebih besar? Karena kita fokus cuma kepada masalah kita. Semakin kita fokus, semakin kita dekat dan memperhatikan cuma masalah kita gak bisa ngelihat Tuhan. Padahal Tuhan sedemikian gede, Tuhan sedemikian mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi karena kita pegangin terus, kita fokusin terus, kita liatin terus, dan kita terhalang pandangannya ke Tuhan.
Mana bisa kita ngelihat Tuhan kalau masalah kita yang sebenarnya nggak ada apa-apanya kita taruh aja di depan mata kita. Kalau mau selesai kasih ke Tuhan. Bawa ke kaki salibnya dia. Dan lihat dia lebih mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Oh, simple loh. Tapi kadang yang bikin kita ruwet karena masalahnya kita taruh di sini. Dan kita gak bisa ngelihat Tuhan. Thank you Ko Yongki. Yang terakhir saya punya satu slide untuk kita baca bareng-bareng. Boleh ditampilkan? When God puts you in tough situations, don't say, why me? Kenapa saya Tuhan? Kenapa kamu izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan jahat. Tuhan gak ngerti. Tuhan tetap baik dan dia selalu mengerti. Justru ketika kita diizinkan ngalamin hal-hal yang gak enak, bilang, try me. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Selidiki batinku dan hatiku, biar mataku tertuju padamu. Amin. Mari kita berdoa. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiranmu. Mari hari ini kita bangkit berdiri. Dengar Bapak Ibu Saudara, gak ada seorang pun di dunia ini yang hidupnya lepas dari masalah. Hai ingat, kalau masalah itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Mari hari ini kita mau berdoa sama Tuhan. Apapun masalahmu hari ini, mari ucapkan di hadapan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang lebih besar dari setiap masalah yang kita punya. Mari hari ini serahkan ke dalam tangannya. Hari izinkan dia yang bekerja lewat kehidupanmu. Lewat komunitasmu, lewat setiap apapun yang kau punya. Untuk kau boleh menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan kami percaya Tuhan. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami mau lihat Tuhan bahwa setiap masalah-masalah yang kami hadapi itu enggak lebih besar dari Engkau Tuhan. Bahwa setiap masalah-masalah yang kami hadapi, kami pasti punya jalan keluarnya. Karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan biar hari ini Tuhan, kalau kami datang ke tempat ini, kami juga mau memberikan Tuhan dari apa yang kami punya. Dan biar persembahan ini Tuhan, biar apa yang ada Tuhan pada kami Tuhan, boleh kami berikan dengan sukacita, dengan kerelaan hati, sehingga ini boleh memberkati Tuhan orang-orang Tuhan, boleh memberkati Tuhan setiap Tuhan yang belum percaya Tuhan, sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Dan kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, biar Kau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan biar hari ini mari jemaat kita angkat kedua tangan kita. Hari ini terimalah kasih yang dari Bapa.
yang sudah memberikan kita begitu banyak karunia, begitu banyak talenta yang bisa kita pergunakan untuk memperluas kerajaannya dimanapun kita berada. Dan hari ini terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima kita apa adanya, yang sudah menebus kita dengan lunas di kayu salib, sehingga hari ini kita boleh layak untuk melayani Dia dan melakukan pekerjaan untuk membangun rumahnya. Dan hari ini terimalah penyertaan yang dari Roh Kudus, Allah yang gak pernah meninggalkan kita. Mulai dari hari ini, di dalam setiap problem yang kita alami, di dalam setiap kesulitan dan tantangan yang akan kita lewati, Dia tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang terberkati kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.